Allah memuliakan orang bersuluk itu. Bahkan Nabi menjamin orang yang bersuluk itu apabila diniatkan untuk menuntut ilmu Allah, bertaubat kepada Allah, dengan kemuliaan dimudahkan menuju jannahnya Allah. Hanya orang-orang yang terhasut oleh setan laknatullah, yang diperbudak hawa nafsulah sehingga hatinya kotor, yang kemudian menyalahkan orang-orang bersuluk. Apalagi mencela orang bersuluk. Fakih di waktu muda, alim, tapi kenapa juga harus bersuluk? Seperti Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsaban. Amal yang paling terbaik, wa azkaha inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhanmu, wa arfa'iha fi darajatikum. Kalau kau amalkan ini sungguh-sungguh, derajatmu dinaikkan Allah. Gak ada amalan yang bisa meninggikan derajat melebihi dari amalan ini. Wa khairil lakum min infaqid jahabi wal warik, lebih baik daripada infak perak dan emas. Karena bersuluk ini jalan yang paling dicintai Allah. Dalilnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur diberi Allah petunjuk untuk bersuluk. Diberi Allah kita langkah, kekuatan lahir batin untuk dapat bersuluk. Karena ketahuilah, suluk ini merupakan jalan yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada nikmat yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada hambanya melampaui nikmat diberi ketaatan kepadanya, nikmat kelezatan beribadah kepadanya. Kenapa Allah tidak membuat pangkat, jabatan, kekayaan sebagai nikmat tertinggi? Supaya kita memahami, mengerti bahwa dunia ini tidak ada artinya bagi Allah. Seumpama sayap nyamuk di sisi Allah. Bahkan ada ungkapan para ulama-ulama sufi, dunia ini seumpama bangkai, siapa yang memuliakannya seumpama anjing. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan keistimewaan, nikmat yang paling tertinggi kepada hambanya bukan dunia, tetapi manisnya beribadah. Maka siapa yang diberi Allah dunia, diletakkannya dunia ini untuk beribadah, maka dapatlah dia kebahagiaan yang sempurna dunia dan akhirat. Siapa yang memiliki jabatan, kekayaan, dijadikan semua itu di bawah telapak kakinya untuk pijakan taat kepada Allah, diberilah dia kesempurnaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika tidak, maka itu adalah malapetaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur
diberi Allah petunjuk untuk bersuluk, diberi Allah kita langkah, kekuatan lahir batin untuk dapat bersuluk. Karena ketahuilah, suluk ini merupakan jalan yang paling mulia di sisi Allah. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir mana aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Tuan dan puan jemaah suluk yang dirahmati Allah, kemuliaan orang-orang bersuluk itu adalah ketika kemudian di dalam suluk itu dia menemukan rasa di mana kolbunya dituntun kepada Allah. Allah memuliakan orang bersuluk itu. Bahkan Nabi menjamin orang yang bersuluk itu apabila diniatkan untuk menuntut ilmu Allah, bertaubat kepada Allah, dengan kemuliaan dimudahkan menuju jannahnya Allah. Ini hadis sahih. Man salaka torekon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi torekon ilal jannah. Dalam Sahih Muslim, Nabi berkata, ini secara teks, secara lahiriah, kalimatnya pada hadis ini ada salaka dan ada toreko. Man salaka, siapa yang bersuluk? Orang yang bersuluk namanya salik, yang melaksanakan suluk. Salaka, yang menempuh jalan suluk, menempuh jalan torekoh. Gak ada orang datang ke rumah suluk kecuali menuntut ilmu Allah. Nabi menjamin, man salaka torekon yaltamisu fihi ilman. Siapa yang bersuluk, menempuh jalan suluk, menempuh jalan torekoh, yang dia kemudian bercita-cita, berniat untuk mendapatkan ilmunya Allah, ingin mengenal Allah, sahalallahu bihi torekon ilal jannah, berarti dia sedang dimudahkan Allah jalan menuju jannah. Seharusnya orang bersuluk lebih utama untuk mengambil makna hadis ini. Karena dalam suluk itu, niat menuntut ilmu itu benar-benar ditanamkan sekaligus diamalkan secara bersamaan. Langsung 10 hari, 20 hari, 40 hari. Bukan sekedar berangkat pagi, pulang sore, enggak. Kata menempuh di situ tentu ada usaha yang terus-menerus. Karena menempuh
Maka hadis ini sesungguhnya lebih tepat bagi mereka yang bersuluk atau yang menuntut ilmu Allah secara terus-menerus, maka disebut dengan menempuh salak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya orang-orang yang terhasut oleh setan laknatullah, yang diperbudak hawa nafsulah sehingga hatinya kotor, yang kemudian menyalahkan orang-orang bersuluk. Apalagi mencela orang bersuluk. Tidak paham dia suluk, tidak paham dia thariqah. Hanya sebatas yang diketahuinya saja dari berbagai sumber yang tidak jelas. Kemudian dia mengatakan tidak ada suluk, tidak ada thariqah. Maka hanya orang yang terhasut oleh setan laknatullah, diperbudak hawa nafsulah, yang dia kemudian menyalah-nyalahkan, menuduh dan mencela pekerjaan orang suluk. Nauzubillah. Maka di adab thariqah itu dijelaskan siapa yang mencela orang bersuluk, siapa yang mencela orang thariqah yang benar-benar ikhlas dan tulus untuk menuntut ilmu Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka yang mencela itu alamat tanggal imannya tak kalah tak kalah. Kenapa kita harus bersuluk? Kenapa dulu ayah mak kita, atau kita, nenek kakek kita, opung kita bersuluk? Atau kenapa dulu alim-alim, para ulama, guru-guru kita bersuluk? Mulai dari yang alim, dari guru-guru sampai kemudian yang dia preman, yang dia perampok, yang dia penjahat. Di ujungnya kemudian ketika mereka bertaubat, menempuh jalan suluk. Jadi dahulu itu, bahkan juga sekarang ini, orang-orang dulu itu apabila dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, selalu yang dipilih jalan suluk. Kenapa harus bersuluk? Bahkan orang-orang dulu mulai dari yang kecil dia alim, belajar mengaji Al-Quran, hadis, sampai dia kemudian menjadi faqih, menuntut ilmu sampai ke negeri Arab, sampai kepada Makkahul Mukarramah. Di ujungnya juga mereka bersuluk seperti Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi. Faqih di waktu muda, alim, tapi kenapa juga harus bersuluk di Jabal Abi Kubis Makkahul Mukarramah? Dulu orang-orang yang dia penjahat, dia preman, bertaubat dia, akhirnya dia bersuluk. Ayah mak kita dulu bertani, berlaut, berdagang, kemudian menjelang tuanya bersuluk. Kenapa harus bersuluk? Maka jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena bersuluk ini jalan yang paling dicintai Allah. Karena bersuluk ini jalan yang paling dicintai Allah. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai hambanya yang mensucikan diri. Ternyata ketika orang bersuluk selalu disertai dengan niat bertaubat. Dari dulu sampai sekarang, begitu kita datang ke rumah suluk, menyerah diri kepada Tuan Guru, baik bertorekah, baik bersuluk, selalu diawali dengan kalimat hamba hendak bertaubat kepada Allah. Oleh karenanya suluk ini jalan taubat.
Suluk ini jalan taubat, jalan mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian jalan ini menjadi jalan yang dicintai Allah. Makanya banyak dahulu para pendosa, para perampok, para penjahat, begitu mereka bertaubat menjadi wali, menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka suluk itu adalah jalan dari pendosa menjadi kekasih Allah. Banyak sejarahnya yang demikian. Setidaknya kita yang bersuluk ini jalan bertaubat kepada Allah. Dan begitu kita dipanggil, kita termasuk hamba yang telah diampuni. Jadi Bapak Ibu, bayangkan nikmatnya kita yang bersuluk ini. Kecil entah kemana-mana kita, besar entah maksiat apa yang kita lakukan. Orang tua kita nggak tentu dengan agama ini. Tahu-tahu mau meninggal, dikasih Allah petunjuk bersuluk. Enak, kurang enak apa lagi nikmat Allah Ta'ala itu. Mau meninggal kita, dikasih Allah jalan taubat. Dikasih Allah jalan untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Maka kita yang bersuluk ini syukur, banyak bersyukur. Dan hati-hati kita yang sudah bersuluk ini, apalagi sudah tua-tua ini, pegang dengan gigi rahangmu kuat-kuat. Jangan lagi kembali kepada pekerjaan yang lama. Setahun kita diberi Allah waktu, masa kita tak bisa melapangkan waktu untuk bersuluk? Ingat ya, perhatikan baik-baik. Bukan mencari waktu lapang, tetapi melapangkan waktu. Apa amalan utama kita yang bersuluk ini? Amalan kita yang utama bersuluk ini adalah zikrullah. Menghidupkan sunnah, sholat berjamaah, banyak berzikir, mengekalkan wudhu, mengurangi berbicara, mengontrol lisan, menjaga lisan, menjaga hati, belajar menundukkan kepala. Seluruhnya yang diamalkan dalam suluk itu adalah sunnah Rasulullah. Kenapa amalan utamanya zikrullah? Karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan, yang menegaskan, amalan yang paling utama adalah zikrullah. Ruh inti seluruh ibadah itu adalah zikrullah. Maka apabila ada ibadah yang di dalamnya lalai kepada Allah, akan tertolak. Bahkan ada ibadah yang kalau dia lalai masuk neraka walaupun dilaksanakan. Ibadah apa itu? Fawaidul lil musallin. Salat dia tapi hatinya bukan mi'raj kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Maka berzikir kepada Allah itulah yang paling agung, yang paling besar. Ada hadis Nabi, ada Abi Darda, qala Rasulullah SAW. Dari Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian kusampaikan, kukabarkan amal yang paling terbaik? Wa azkaha inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhanmu. Wa arfa'iha fi darajatikum, kalau kau amalkan ini sungguh-sungguh, derajatmu dinaikkan Allah. Gak ada amalan yang bisa meninggikan derajat melebihi dari amalan ini. Wa khairil lakum min infaqid jahdi wal warid.
lebih baik daripada impak perak dan emas. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuh Allah dan kemudian engkau tebas lehernya, berjihad di medan juang, jumpa musuh Allah berperang, kau tebas lehernya, atau kemudian lehermu yang ditebas kau mati syahid. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, pasti semua mau. Jawab Rasul, singkat dan sederhana. Maka Rasul berkata, zikrullahi ta'ala. Maukah kalian kutunjukkan, kata Nabi, amalan yang paling terbaik, yang paling suci di sisi Tuhanmu, yang meninggikan derajatmu, lebih baik daripada impak perak dan emas, lebih baik daripada kau berjihad dan kau mati terbunuh, atau kau membunuh musuh Allah. Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir. Pertanyaannya, zikir yang bagaimana? Tentu zikir yang bisa kita rasakan derajatnya, martabatnya lebih baik daripada yang dikatakan Nabi tadi itu. Begitu kita berzikir, dapat zuknya, dapat manisnya, dapat lezatnya, dapat fadilahnya, dapat sirnya, dapat martabatnya. Seluruh para nabi dan rasul diperintahkan Allah berdakwah, senjatanya zikir. Di jemaah yang dirahmati Allah, makanya kita yang bersuluk ini diperbanyak zikir, karena ini amalan paling agung. La ilaha illallah. Dan nanti pun sampai kita sakratul maut, kalimat yang terakhir itu adalah zikrullah. Kalimat perjumpaan kita dengan Allah ditebus dengan surga dengan kalimat la ilaha illallah atau Allah. Sampai ke dalam kubur pun ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min ajabillah min zikrillah. Kata Nabi, sampai kau ke dalam kubur pun yang bisa membentengimu daripada ajab kubur atau ajab Allah, zikrullah. Saya hantarkan kita kepada satu pandangan, kenapa kita harus bersuluk sekali lagi, karena suluk ini jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Tinggal lagi siapa di antara kita ini yang istiqomah. Perjuangan kita hanya itu. Makanya kata Allah, wa law istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Surah Al-Jin ayat 16. Siapa yang istiqomah di dalam tariqah yang benar, Allah berikan mereka karunia yang banyak. Dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Siapa yang menjaga zikirnya kepada Allah, maka Allah akan menjaga hatinya. Jadi sebenarnya yang menjaga zikir itu bukan kita, tapi Allah. Caranya bagaimana supaya Allah menjaga zikir? Maka terus kita berzikir sampai dapat zuk, dapat rasa. Sesungguhnya bukan kita yang mampu mengingat Allah, tapi sungguhnya Allah yang memberikan karunia agar kita terus mengingat.